Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dr. Eka Suryani SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Desi Suryani di SPD selaku guru kelas di kelas 4 SD 12343 Dusun Dalam Kabupaten Kerinci. Baik, Ibu Desi, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Iya, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu Desi. Sesuai dengan yang sudah kita rancangkan awal, bahwasanya kita akan melaksanakan supervisi kelas. Nantinya saya akan mensupervisi Ibu di dalam kelas mengenai pembelajaran yang berpihak kepada murid, pembelajaran yang menarik bagi murid Bu Desi. Nah, sebelum melakukan observasi kelas, kita ada percakapan awal, yaitu namanya pra-observasi. Nah, di pra-observasi ini saya akan memberikan pemahaman sedikit mengenai observasi yang akan saya lakukan, terus juga kesiapan-kesiapan apa sih yang akan Ibu Desi terapkan di kelas nanti. Nah, sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan Bu Desi, boleh? Boleh. Oke. Untuk yang pertama, Bu Desi, apa tujuan pembelajaran yang akan dan ingin Ibu Desi kembangkan di kelas 4 ini, Bu Desi? Baik, begini Bu. Saya punya masalah. Bukan masalah saya saja, saya ingat mungkin ini masalah semua guru dan murid. Kalau kita mulai pembelajaran matematika, itu anak-anak mulai mengeluh, matematika Bu, nantilah Bu matematika jam terakhir Bu. Biasanya kayak gitu, Bu seni dulu lah Bu. Kayaknya matematika itu menjadi suatu momok yang menakutkan bagi mereka. Beban berat ketika kita menyebutkan matematika. Jadi keinginan saya itu bagaimana matematika itu menjadi sesuatu hal yang sangat menyenangkan bagi mereka. Ketika kita memulai pembelajaran matematika, oh aku suka, I like matematika, I'm happy belajar matematika. Saya pengen gitu loh. Jadi matematika itu menjadi pembelajaran favorit bagi mereka. Jadi tujuan saya itu, keinginan saya itu bukan karena saya ingin merubah mindset mereka itu bahwa matematika itu sesuatu yang menyenangkan, bukan beban, sesuatu yang membuat I'm happy belajar matematika. Saya ingin merubah mindset itu, sehingga ketika saya mempraktekannya di kelas, pertama kali untuk pembelajaran matematika, saya memberikan motivasi dulu. Ayo anak-anak, matematika itu menyenangkan loh, matematika itu tidak sulit, matematika itu mudah. Tanamkan dalam diri kalian, aku bisa, I can. Oke, berarti intinya tujuan dari Ibu yang ingin Ibu kembangkan dalam pelajaran itu adalah meningkatkan motivasi siswanya tadi tentang matematika, terus juga mengubah mindset dari anak-anak yang awalnya mereka merasa bahwa matematika itu adalah sebuah beban, Ya. dan mindset itu yang akan Ibu ubah nanti. Ya. Baik Bu Desi, selanjutnya dari tujuan yang Ibu sampaikan, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu lakukan? Di area bagian manakah yang akan Ibu kembangkan dari tujuan tersebut? Yang pertama kali tentu saya ingin dari sikap mereka. Yang pertama kali sikap mereka harus menyukai matematika dulu, itu dulu yang harus kita perbaiki dulu. Kemudian tentu ketika mereka sudah menyukai matematika, tentu mereka akan lanjut ke area pengetahuan. Tentu mereka akan mudah dalam mengerti atau dalam mengerti soal-soal kita berikan. Mereka akan bersifat kritis gitu loh dalam materi matematika. Mungkin gitu Bu. Ada dua aspek yang akan dikembangkan. Yang pertama ada sikapnya dan pengetahuannya juga. Oke, baik Bu Desi, kita lanjutkan ya. Seterusnya Bu Desi nih, dari area pengembangan yang disebutkan tadi ada dua, antara sikap dan pengetahuannya. Selanjutnya Bu Desi, ini bagaimana sih
rancangan atau strategi Ibu Desi dalam mengembangkan strategi tadi? Baik, untuk mengembangkan sikap dan pengetahuannya, kalau untuk sikapnya tentu yang pertama tadi kita memotivasi mereka supaya mereka bisa pembelajaran matematika itu sesuatu yang menarik gitu. Jadi saya pertama kali strategi yang akan saya pakai itu tentunya media, membuat sesuatu media yang menarik gitu untuk menarik mereka supaya mereka lebih senang belajar matematika. Misalnya kita memakai media Infocus. Infocus tentunya media Infocus ini sesuatu bagi anak-anak kita sesuatu yang baru. Tentu ini akan menjadi hal menarik bagi mereka. Kemudian yang kedua adanya strategi tanya jawab. Ini untuk memancing mereka supaya lebih berpikir kritis. Ketika mereka berpikir kritis, oh ya Bu, saya bisa Bu, ketika mereka bertanya, oh ini gimana Bu, ketika mereka bisa untuk menyelesaikan masalah atau soal atau pertanyaan itu, mereka akan menjadi senang gitu belajar matematika. Jadi saya ingin adanya ini strategi pembelajaran tanya jawab gitu supaya mereka lebih berpikir kritis. Oh, itu luar biasa sekali Bu Desi. Artinya apalagi yang kita di tingkat SD yang namanya Infocus, media Infocus itu merupakan suatu media yang luar biasa ya Bu ya. Nah, dari strategi tersebut ini akan Ibu Desi lakukan kapan sih? Maunya secepat mungkin, segera mungkin, tapi karena kita akan menghadapi ujian semester, mungkin setelah semester nanti akan kita laksanakan. Oke, artinya nanti kita juga ini akan melaksanakan pada waktu observasi kelas ya Bu ya? Iya. Oke Bu Desi, sepertinya kita sudah berada di akhir sesi pra-observasi. Nah, dari hasil percakapan yang kita lakukan dari tadi, ada satu hal yang menarik yang ingin saya tanyakan kepada Bu Desi. Ya. Apa sih yang Bu Desi peroleh dari hasil percakapan kita hari ini? Baik, dari percakapan kita hari ini, saya mendapat gambaran yang akan saya lakukan atau yang akan saya terapkan di kelas nanti gitu, di dalam pembelajaran matematika. Insya Allah akan segera terlaksana nanti dan tujuan pembelajaran kita akan tercapai. Oke, amin. Mudah-mudahan ya Bu Desi. Nah, saya ingatkan lagi Bu Desi, setelah ini kita akan ada penjadwalan tentang observasi di kelas. Nanti saya akan mengamati pembelajaran yang Ibu Desi terapkan sesuai dengan strategi yang sudah kita bincang tadi. Kemudian nantinya setelah observasi di kelas, kita akan ada pasca observasi ya Bu Desi. Nanti kita akan juga ditemani oleh nanti ada teman rekan grup pengajar praktik kami yang akan datang ke sini. Untuk itu Bu Desi, terima kasih atas waktunya hari ini. Tetap semangat, tetap melahirkan satu ide-ide positif di lingkungan yang positif. Terima kasih Bu Desi. Good morning, handsome. Good morning, everybody.
sobat cerdas, pada video kita kali ini kita akan belajar matematika kelas 4 SD dengan materi ciri-ciri bangun datar khususnya segi banyak yang berbentuk datar yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau garis lengkung. Pada video kita kali ini kita akan khusus mempelajari antara lain: 1. Dibatasi oleh garis atau sisi. 2. Memiliki datar yang berupa garis lurus. Selanjutnya, mari kita mengamati apakah benda-benda berikut adalah termasuk segi banyak atau bukan. Ini adalah garis lurus dan berupa daerah yang tertutup, maka benda ini termasuk segi banyak. Benda berikutnya adalah hati. Jika kita perhatikan, sisinya berupa garis lengkung, maka benda tersebut dari segi banyak. Berikut segi banyak berdasarkan besar sudut dan panjang sisinya. Terbagi menjadi dua, yaitu segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Ciri-ciri dari segi banyak beraturan: 1. Besarnya sudut-sudut dari segi banyak beraturan adalah sama. 2. Panjangnya sisi-sisi segi banyak beraturan adalah sama. 3. Segi banyak beraturan mempunyai simetri lipat yang sama dengan jumlah sudutnya. 4. Segi banyak beraturan mempunyai simetri putar yang sama dengan jumlah sudutnya. Berikut adalah contoh dari beberapa segi banyak beraturan. Selanjutnya, berikut adalah ciri-ciri dari segi banyak tidak beraturan. 1. Besarnya sudut-sudut dari segi banyak. Apa yang didapatkan? Siapa yang bisa menjawab? Iya, segi banyak merupakan garis-garis datar yang tertutup. Kemudian siapa lagi? Ya, Sofia. Ya. Sekarang dibatasi oleh garis atau memiliki daerah yang tertutup, sisinya berupa garis lurus. iya, betul sekali, itu ciri-ciri dari segi banyak. Nah, sekarang untuk visual Ibu punya tugas persegi dari bangun datar. Ingat, beda bangun datar dengan bangun ruang. Bangun ruang ada volumenya. Kita disuruh menghitung volume. Kemudian bangun datar tidak ada volumenya. Yang ada keliling dan luas. Bukan luas. Nah, ini beberapa gambar yang akan digambarkan oleh kelompok visual. Ya, Ibu bagikan. Nah, silakan ditempel, digunting, baru ditempel sesuai gambarnya ya.
Iku baik ambar elok nang rumah Sudah selesai. Sekarang kita akan ke kelompok kinestetik. Silakan kelompok kinestetik untuk mempresentasikan hasil dari kelompok mereka. Ya, dari bangun dasar maka kita dapat membentuk berbagai macam bangun dasar. Contohnya presentasi. proses kita dimulai. 1, 2, 3, 4. Nah, siapa yang kebanyakan? Nah, ini ibu akan memberikan tugas untuk di rumah. Ini bisa didiskusikan dengan orang tua masing-masing. Ya, harus ada kerjasama dengan orang tua. Ini ibu bagikan, dibikin dan dikumpul minggu depan. Ini silakan ketua kelas maju ke depan pimpin doa. Baik, makan dulu. Terima kasih ketua kelas. Baik, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Dan ibu harap bisa diulang di rumah supaya bisa diingat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Merdeka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nafeli Kasuryani SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kerinci. Nah, kali ini saya sudah ditemani oleh Ibu Desi Suryani SPD selaku guru yang telah diobservasi. Baik Bu Desi, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Bu Pia apa kabar? Alhamdulillah baik Bu Desi. Oke Bu Desi, kemarin kan kita sudah melakukan praobservasi tentang FPP yang berdiferensiasi dan pembelajaran yang sosial emosional. Terus juga kemarin kita juga sudah melakukan observasi kelas ya Bu Desi ya. Nah sekarang ini saya mau tanya nih, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Desi mengenai observasi yang sudah kita jalankan di kelas. Nah Bu Desi, dari observasi kemarin, gimana perasaan Bu Desi setelah melakukan observasi? Setelah melakukan observasi ini agak tegang ya. Cuman waktu observasi itu memang ada rasa tegang mungkin karena belum terbiasa. Jadi masih ada rasa canggung ya Bu, karena itu rata-rata dimiliki oleh para guru juga ketika diobservasi. Nah, sejauh kita melakukan observasi kemarin, bisa tidak Bu Desi ceritakan kembali mengenai langkah-langkah dan strategi yang Bu Desi jalankan di kelas? Oke. Pertama saya membuat perangkat pembelajaran tentang bangun datar, kemudian area pengetahuan dan juga keterampilan. Itu gimana area pengetahuannya, mereka mengetahui tentang bentuk-bentuk bangun datar. Dan di keterampilan bagaimana mereka bisa mengidentifikasi bentuk-bentuk bangun datar ini dalam lingkungan sehari-hari. Misalnya bangun datar segitiga, mereka dapat membayangkan yang mana sih bentuk segitiga gitu, atap rumah
atau segi 4. Nah, mungkin begitu. Oh, berarti dalam observasi kemarin ada 2 area pengembangan ya, yaitu capai yang pertama di area pengembangan sikap dan keterampilannya. Baik Bu Desi, tadi setelah melakukan area pengembangan tersebut, ada tidak Bu Desi merasa ada kelemahan atau kekurangan dalam pembelajaran? Dalam observasi kemarin itu kan kita mengembangkan diferensiasi kan. Diferensiasi itu kita bagi 3 kelompok. Yang pertama auditori, kemudian visual dan kinestetik. Saya merasa pembelajaran diferensiasi ini sangat menarik, Bu. Jadi sesuai dengan kemampuan anak. Misalnya visual, mereka suka menggambar, maka kita menyuruh mereka membentuk bangun datar itu dengan menggambar. Itu membuat mereka tertarik. Kemudian auditori itu mereka suka dengan menulis ya Bu ya. Nah, jadi saya menyuruh mereka untuk apa sih ciri-ciri menulis, ciri-ciri bangun datar. Baru mereka memperhatikan dan menulis apa itu ciri-ciri bangun datar. Kemudian kinestetik ini mereka berani untuk tampil ke depan, menjelaskan tentang bangun datar gitu. Menurut saya sangat menarik, mungkin akan kita kembangkan lagi. Luar biasa menarik sekali Bu Desi. Nah, dari pembelajaran berdiferensiasi tadi ya, sebenarnya ini juga baru juga dikembangkan di tempat Bu Desi ya, karena tempat kemarin sudah melakukan observasi juga. Nah, dari pembelajaran diferensiasi ini Bu Desi, ada tidak Bu Desi mengalami kendala di dalam penerapan pembelajaran diferensiasi ini? Kalau menurut saya kendala itu karena ini awal ya, awal dalam penerapan di sekolah kita, tentu masih terasa canggung. Masih terasa canggung, ibarat kata masih kaku. Bagaimana cara kita menerapkan? Lalu dari itu respon dari peserta didik ini gimana Bu Desi? Respon peserta didik ini mereka sangat tertarik karena mereka melakukan pembelajaran itu sesuai dengan apa yang mereka suka gitu. Berarti sesuai dengan minat belajarnya ya. Berarti anak juga antusias dengan kondisi seperti itu. Ya. Nah, dari observasi kemarin juga nih, kalau dibandingkan kita skalakan, kira-kira pencapaian tujuan pembelajaran di pembelajaran berdiferensiasi ini dari angka 1 sampai dengan angka 10, kira-kira posisinya di angka kalau menurut saya kasih nilai dari 1 sampai 10 itu angka 8. Oke. Seterusnya Bu Desi, setelah tahu skalanya angka 8, berarti itu adalah skala yang luar biasa ya pembelajaran diferensiasi. Nah, kira-kira ke depannya pembelajaran ini akan diterapkan lagi atau ada program-program lain lagi yang akan dijalankan? Kalau menurut saya sih mungkin akan diteruskan lagi pembelajaran diferensiasi ini. Baik Bu Desi, tadi kan saya dengar menarik sekali ya pembelajaran diferensiasi ini memberikan motivasi kepada siswa juga ya. Nah, kira-kira pembelajaran diferensiasi ini akan dilanjutkan dan kapan akan dilanjutkan? Serta mungkin ada program-program lain yang akan dijalankan juga? Ya, untuk pembelajaran diferensiasi ini mungkin akan kita lanjutkan dan akan kita kembangkan lagi ke kelas-kelas lain. Dan kapan kita akan laksanakan, karena sekarang situasinya libur dan bulan puasa, mungkin akan kita laksanakan di pembelajaran semester berikutnya. Oke, menarik sekali ya Bu Desi. Semoga nanti ke depannya pembelajaran diferensiasi ini dan pembelajaran sosial emosionalnya juga akan bisa diterapkan dengan baik di kelas ya, dan juga akan menjadi contoh bagi kelas-kelas kandidati yang lain. Nah, sepertinya sudah cukup observasi kita hari ini, sangat menarik, ini juga menginspirasi juga. Nah, semoga berikutnya pembelajaran ini di sekolah ini menjadi contoh, jadi positif, pembelajaran yang positif. Baik Bu Desi, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih Bu. Sama. Assalamualaikum.
selamat pagi Bu Pia, apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu. Baik Bu Pia, untuk hari ini kita pendampingan yang kelima ya, PI 5. Jadi untuk pertemuan ini kita refleksi terkait tentang kegiatan observasi yang sudah Ibu Pia lakukan dengan rekan guru di sekolah. Kira-kira menurut Bu Pia nih, perasaannya bagaimana setelah melakukan observasi tadi? Oke, sejauhnya. Terima kasih Bu ya. Untuk melakukan observasi kemarin perasaannya awalnya deg-degan juga ya Bu, soalnya ini adalah kali pertamanya mengobservasi teman sejawat. Yang biasanya yang kita lakukan adalah kita yang diobservasi sama kepala sekolah. Nah, perasaannya yang pertama bercampur aduk, ada sebuah deg-degan juga, terus canggung juga, terus juga ada perasaan senang juga bisa berbagi pengalaman bersama teman guru sejawat. Terus hambatan yang kira-kira Ibu Pia lihat ketika rekan sejawatnya melakukan kegiatan pembelajaran? Kalau dalam proses pembelajaran kemarin, hambatan yang saya perhatikan ya, kemarin juga kita kan ada masa observasi, sebelumnya kita sudah merancang SPP yang nah, hambatannya adalah karena kondisi sekolah kita belum terlalu mempraktekkan pembelajaran diferensiasi itu, ada pembelajaran tersebut agak kurang terarah gitu. Juga pengelolaan kelasnya masih kurang karena biasanya pembelajarannya tidak dilakukan secara diferensiasi karena itu merupakan hal baru juga di sini. Kira-kira usaha Bu Pia ke depannya agar pelajarannya lebih maksimal lagi? Kalau untuk usaha kedepannya, yang pertama ya ingin menerapkan pembelajaran diferensiasi dan PSI itu secara maksimal ya Bu ya. Terus juga kemarin dengan guru yang di kelas yang diobservasi itu kayaknya mereka punya respon positif juga, kita punya visi yang sama untuk memajukannya. Jadi saya merasa bahwasanya pembelajaran diferensiasi dan PSI ini sepertinya kedepannya akan berjalan baik. Kira-kira Bu Pia ada nggak hal-hal yang dapat memotivasi yang bisa Bu Pia lakukan untuk rekan-rekan guru di sekolah? Iya, kalau motivasinya ya itu tetap berbagi pengalaman ya tentang pembelajaran yang sudah dipelajari di CGT ini, terus diimplementasikan bersama teman-teman sebagai pembelajaran berbagi pelajaran praktik baik. Dan alhamdulillah juga di sekolah ini rekan-rekan gurunya supportnya luar biasa Bu, tinggi sekali, apalagi di bawah bimbingan kepala sekolahnya juga sangat amat memotivasi dan beri semangat yang luar biasa. Nah, itu menjadi sebuah hal positif yang membuatkan saya lebih bersemangat untuk menjalankan pembelajaran yang berpihak kepada diri. Oke Bu Pia, mungkin itu luar biasa sekali pengalamannya ya ketika melakukan observasi. Harapannya ke depan Bu Pia tetap dapat membimbing rekan-rekannya dan mengarahkan serta berbagi, berkolaborasi dengan apa-apa ilmu yang sudah Bu Pia dapatkan dalam kegiatan pendidikan guru penggerak. Mungkin itu, sukses terus Bu Pia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.